Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keberlanjutan PT Indofood tahun 2021. Next. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Ide Ayu Kade Pranjayawati dengan NIM belakang 1102. Kemudian yang kedua Putu Merah Hayu Nidia dengan NIM belakang 1109. Yang ketiga Made Billy Sulistiawan Putra, NIM belakang 1116. Kemudian yang terakhir saya sendiri, Nikada Kai Dewi dengan NIM belakang 1123. Materi yang pertama mengenai pengungkapan umum. Gambaran umum PT Indofood. PT Indofood tahun 2021, Indofood atau perseroan telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan. Mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Kini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Indofood menjadi perusahaan publik dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994. Struktur pemegang saham Indofood terdiri atas 50,07%, jumlah kepemilikan oleh First Pacific Investment Management Limited, dan 49,93% merupakan jumlah kepemilikan oleh publik. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari skala ekonomis serta ketangguhan modal bisnisnya yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis yang saling melengkapi, yaitu produk konsumen bermerek atau CBP, kemudian Bogasari, agribisnis, dan distribusi. Pada PT Indofood tahun 2021, praktik keberlanjutan dilakukan melalui pendekatan yang berfokus pada triple bottom line yang mencakup aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi, berpedoman pada visi dan misi, serta diperkuat dengan komitmen keberlanjutannya, yaitu berupaya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan melalui inovasi dan manajemen unggul. Secara konsisten, PT Indofood mengintegrasikan berbagai penimbangan aspek sosial maupun lingkungan ke dalam strategis dan pengambilan keputusan bisnisnya. Visi dan misi dijalankan melalui praktik tata kelola yang kuat dan menyeluruh melalui proses yang melibatkan para pemangku kepentingan, sehingga PT Indofood tahun 2021 dapat menyelaraskannya dengan kepentingan dan harapan dari para pemangku kepentingan. Laporan keberlanjutan PT Indofood dipublikasikan setiap tahun dan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan laporan ini juga mengacu pada standar laporan keberlanjutan Global Reporting Initiatives atau GRI, pilihan inti dan GRI suplemen sektor pengelolaan makanan. Next. Yang berikutnya itu pengungkapan umum. Standar pengungkapan umum terdapat profil organisasi. Di sini terdapat pengungkapan sebanyak 13, yaitu yang pertama GRI 102-1, nama organisasi, kemudian GRI 102-2, yaitu kegiatan, merek, produk dan jasa. Yang ketiga 102-3
ketiga yaitu lokasi kantor pusat. Kemudian yang keempat, GRI 102-4 yaitu lokasi operasi. Kemudian yang kelima, GRI 102-5 yaitu kepemilikan dan bentuk hukum. Kemudian yang keenam yaitu GRI 102-6 yaitu pasar yang dilayani. Kemudian GRI 102-7 yaitu skala organisasi. Kemudian GRI 102-8 yaitu informasi terkait karyawan dan pekerja lain. Kemudian yang ke-9 yaitu GRI 102-9 yaitu rantai pasokan. Kemudian GRI 102-10 yaitu perubahan signifikan pada organisasi dan nilai pasokannya. Kemudian GRI 102-11 pendekatan atau prinsip pencegahan. Kemudian GRI 102-12 yaitu inisiatif eksternal. Kemudian yang ke-13 yaitu 102-13 mengenai keanggotaan asosiasi. Next. Pengungkapan umum yang berikutnya yaitu strategi. Di sini terdapat pengungkapan sebanyak 2, yaitu dimulai dari 102-11 mengenai pernyataan dari pembuat keputusan senior. Kemudian yang kedua, 102-15 yaitu dampak utama, risiko, dan peluang. Pengungkapan umum yang berikutnya yaitu etika dan integritas. Di sini terdapat 2 pengungkapan, yaitu yang pertama ada GRI 102-16, yaitu mengenai nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku. Kemudian GRI 102-17 mengenai mekanisme pengaduan saran dan kekhawatiran tentang etika. Next. Next. Pengungkapan yang berikutnya yaitu tata kelola. Di sini terdapat 2 pengungkapan, yaitu GRI 102-18 mengenai struktur tata kelola, kemudian terdapat GRI 102-30 mengenai keefektifan proses manajemen risiko. Next. Pengungkapan umum yaitu berikutnya keterlibatan pemangku kepentingan. Di sini pengungkapan sebanyak 5 yang dimulai dari 102-40 mengenai daftar kelompok pemangku kepentingan, kemudian GRI 102-41 yaitu perjanjian kerja bersama, kemudian GRI 102-42 yaitu identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan, kemudian GRI 102-43 yaitu pendekatan untuk melakukan pelibatan pemangku kepentingan, kemudian GRI 102-44 yaitu topik dan perhatian utama. Next. Pengungkapan berikutnya mengenai praktik pelaporan. Nah, di sini terdapat pengungkapan sebanyak 12 pengungkapan, yaitu dimulai dari 102-45, yaitu entitas yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian. Kemudian GRI 102-46, yaitu proses untuk menetapkan isi laporan dan batasan topik. Kemudian GRI 102-47, yaitu daftar topik material. Kemudian GRI 102-48, pernyataan ulang atas informasi. Kemudian GRI 102-49, perubahan dalam pelaporan. Kemudian GRI 102-50, yaitu periode pelaporan. Kemudian 102-51, yaitu tanggal laporan terbaru. Kemudian 102-52, yaitu siklus pelaporan. Kemudian 102-53, poin kontak atas pertanyaan terkait laporan ini. Kemudian 102-54, klaim bahwa pelaporan sesuai dengan standar GRI. Kemudian 102-55,
yaitu indeks isi GRI, kemudian yang terakhir 102-56 yaitu pemeriksaan pihak eksternal. Next. Nah, kesimpulannya, berdasarkan dengan hasil yang sudah diidentifikasi, PT Indofood tahun 2021 mengungkapkan sebanyak 36 poin dari 56 poin yang ada pada pengungkapan umum. Nah, di mana hal ini berarti PT Indofood tahun 2021 mampu mengungkapkan 64% dari total keseluruhan poin yang ada pada pengungkapan umum. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kinerja ekonomi. Next. Dasar kinerja ekonomi. Yaitu yang pertama ada penjualan itu dari tahun 2019 hingga 2021 terus meningkat, dan juga laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk juga dari tahun 2019 hingga 2021 juga meningkat. Selanjutnya ada produk ramah lingkungan, hampir 86% rata-rata produksi crude palm oil atau CPO hasil perkebunan inti kami sudah tersertifikasi oleh ISPO. Dan 3 pabrik kemasan karton PT Indofood menggunakan bahan baku yang berkelanjutan dan telah tersertifikasi oleh Forest Stewardship Council atau FSC. Selanjutnya yaitu perlibatan pihak lokal. Lebih dari 20.000 kemitraan dengan petani kentang, cabai singkong, gula, kelapa, dan peternak sapi. Dan lebih dari 48.000 telah bermitra dengan petani plasma kelapa sawit. Dan juga lebih dari 66.000 kemitraan dengan pengusaha Warmindo atau Warung Mie Indonesia, dan lebih dari 49.000 telah bermitra dengan pengusaha produk makanan berbahan dasar tepung terigu dalam program BMC. Next. Selanjutnya yaitu pengungkapan standar khusus kinerja ekonomi GRI 200. GRI 200 terbagi menjadi 6 bagian, mulai dari GRI 201 sampai dengan 206. Secara umum, standar dalam seri ekonomi membahas aliran modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda dan dampak utama ekonomi dari sebuah organisasi di seluruh masyarakat. Pengungkapan dalam standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak ekonomi tidak langsung organisasi dan bagaimana organisasi tersebut mengaturnya. Yang pertama yaitu ada GRI 201 tentang kinerja ekonomi, GRI 201 tentang nilai strip 1, nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan belum diungkapkan oleh PT Indofood. GRI 201 strip 2, implikasi finansial serta resiko dan peluang lain akibat perusahaan iklim belum diungkapkan juga. 201 strip 3, kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya belum diungkapkan juga. 201 strip 4, bantuan finansial yang diterima dari pemerintah belum diungkapkan juga oleh PT Indofood. Selanjutnya yaitu GRI 202 tentang keberadaan pasar. 202 strip 1, rasio standar upah karyawan golongan terendah berdasarkan jenis kelamin terhadap UMR belum diungkapkan. 202 strip 1, proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal juga belum diungkapkan oleh PT Indofood. Selanjutnya yaitu ada GRI 203 tentang dampak ekonomi tidak langsung. 203 strip 1, investasi infrastruktur dan dukungan layanan belum diungkapkan. 203 strip 2, dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan telah diungkapkan oleh PT Indofood Makmur.
Selanjutnya yaitu ada GRI 204 tentang praktik pengandaan. 204 strip 1 proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal sudah diungkapkan oleh PT Indofood. Next. Selanjutnya yaitu GRI 205 anti korupsi. 205 strip 1 operasi-operasi yang dinilai memiliki resiko terkait korupsi belum diungkapkan. 205 strip 2 komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi belum diungkapkan. 205 strip 3 insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil belum diungkapkan juga oleh PT Indofood. Selanjutnya GRI 206 perilaku anti persaingan. 206 strip 1 langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik antitrust dan monopoli tidak diungkapkan oleh PT Indofood. Selanjutnya ada GRI 207 pajak. 207 strip 1 tentang pendekatan terhadap pajak belum diungkapkan. 207 strip 2 tata kelola pengontrolan dan manajemen risiko pajak belum diungkapkan. 207 strip 3 keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelola kepedulian yang berkaitan dengan pajak belum juga diungkapkan oleh PT Indofood. Dan yang terakhir yaitu 207 strip 4 tentang laporan per negara belum juga diungkapkan. Selanjutnya next. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada pengungkapan kinerja khusus ekonomi, PT Indofood sukses makmur. TBK hanya mengungkapkan 2 poin dari total 17 poin yang ada. Di mana hal ini berarti PT Indofood sukses makmur TBK hanya mampu mengungkapkan 12% dari total keseluruhan poin yang ada pada pengungkapan khusus ekonomi. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya izin menyampaikan terkait kinerja lingkungan dari PT Indofood. Next. Yang pertama ada ikhtisar kinerja aspek lingkungan seperti yang dapat dilihat di slide. Itu ada yang pertama sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen energi, dan pemanfaatan energi terbarukan. Lalu ada mengelola emisi GRK, mengelola energi, next. Penjelasan terkait limbah menjadi sumber energi, konservasi KBKT, penanaman pohon, pengelolaan air, pengelolaan limbah, next. Yang mana ikhtisar ini akan saya jelaskan dalam hal-hal yang diungkapkan oleh PT Indofood di laporan keberlanjutannya. Jadi yang pertama hal yang diungkapkan seperti biasa ada aspek umum, yang mana dalam aspek umum ini terkait biaya lingkungan hidup masih belum diungkapkan oleh PT Indofood. Next. Yang kedua ada aspek material. Dalam hal ini PT Indofood telah mengungkapkan terkait penggunaan material yang ramah lingkungan. Jadi PT Indofood sudah melakukan suatu proses unit operasional yang tersertifikasi dengan ISO 14001, lalu juga melakukan unit operasional tersertifikasi dengan ISO 5001, dan juga telah melakukan pengembangan sumber energi tahun 2021 sebanyak 66,4% sumber energi terbarukan. Next. Yang kedua yaitu terkait aspek energi. Nah, hal yang telah diungkapkan oleh PT Indofood yaitu jumlah dan intensitas energi yang digunakan, upaya dan pencapaian efisiensi energi, dan penggunaan energi terbarukan. Dalam hal ini dituangkan dalam ikhtisar pengelolaan energi, yang mana untuk
intensitas energi yang digunakan oleh PT Indofood sudah mengalami penurunan dari tahun 2018 banyak 2,91% menjadi 2,62% pada tahun 2021. Selanjutnya, penurunan intensitas energi terbarukan dari tahun 2020 dari tahun 2018 ke tahun 2021 itu sudah menginjak pada persentase 10%. Next. Hal yang selanjutnya diungkapkan yaitu terkait dengan aspek air. Jadi di sini PT Indofood sudah menjelaskan terkait dengan penggunaan airnya, yang mana intensitas penggunaan airnya mengalami penurunan dari tahun 2018 sebanyak 1,34% menjadi 1,26%, yang mana artinya terjadi 6% penurunan intensitas air pada tahun 2021 dibandingkan tahun acuan 2018 pada PT Indofood. Next. Hal yang selanjutnya diungkapkan pula terkait dengan aspek keanekaragaman hayati, yang mana PT Indofood sudah menjelaskan terkait dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berdasar di daerah konversi atau memiliki keanekaragaman hayati. Juga usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukannya. Dalam hal ini dijelaskan dengan konservasi yang dilakukan oleh PT Indofood dan kerjasamanya dengan mitra terkait di lingkungan yang sekiranya berhubungan dengan pengelolaan dari sumber daya keberlanjutan pada PT Indofood. Next. Hal yang selanjutnya diungkapkan yaitu terkait dengan aspek emisi. Nah, dalam hal ini PT Indofood sudah menjelaskan terkait jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya, juga upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan. Secara sederhana, hal ini dijelaskan dalam ikhtisar pengelolaan emisi GRK, yang mana intensitas emisi GRK di sektor energi telah mengalami penurunan dari 0,11% menjadi 0,10%, yang mana ini artinya telah terjadi penurunan intensitas emisi GRK pada tahun 2021 dibandingkan tahun acuan 2018 sebesar 6,1%. Next. Selanjutnya hal yang diungkapkan kembali yaitu terkait aspek limbah dan effluent. Dalam hal ini PT Indofood sudah menjelaskan terkait jumlah limbah dan effluent yang dihasilkan berdasarkan jenisnya, mekanisme pengelolaan limbah dari effluent itu sendiri, dan tumpahan yang terjadi. Dalam hal ini terjadi tumpahan yang terjadi dan sudah diatasi. Terkait dengan pengelolaan aspek limbah dan effluent sendiri, telah dijelaskan bahwasannya limbah yang telah diubah menjadi sumber energi oleh PT Indofood itu sebesar 3.950.000 ton, limbah biomasa berupa serat tebu, cangkang, dan serat kelapa sawit yang dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Selanjutnya, PT Indofood juga melakukan konservasi KBKT sebanyak 100%, yang mana terdapat perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki rencana manajemen dan rencana rehabilitasi KBKT. Dan PT Indofood telah melakukan penanaman pohon lebih dari 383.000 pohon ditanam sejak tahun 2016. Next. Selanjutnya, PT Indofood juga telah mengungkapkan aspek pengaduan terkait lingkungan hidup. Nah, jumlah dan materi pengaduan lingkungan hidup yang diterima dan juga diselesaikan telah dijelaskan oleh PT Indofood, dan tidak ada pengaduan terkait lingkungan hidup yang dialami oleh PT Indofood dari tahun 2011. Next. Baik, jadi demikian penjelasan terkait aspek lingkungan yang telah dijelaskan dalam laporan keberlanjutan oleh PT Indofood, yang mana seperti yang telah dijelaskan, PT Indofood sudah banyak menjelaskan terkait sistem manajemen lingkungannya, pengelolaan emisi, pengelolaan energi, pengelolaan limbah, pengelolaan air, dan juga effluentnya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai materi kinerja sosial. Nah, jadi di sini terdapat ikhtisar kinerja aspek sosial pada PT Indofood pada tahun 2021, di mana pada aspek sosial ini terdapat PT Indofood menghadirkan produk secara bertanggung jawab yang meliputi keamanan pangan, produk halal, dan juga edukasi konsumen. Nah, pada keamanan pangan ini, produk Indofood diproduksi pada unit operasional yang dilengkapi dengan sistem manajemen keamanan pangan dan mutu. Kemudian pada produk halal, di mana produk Indofood ini telah meraih sertifikasi halal. Dan pada edukasi konsumen, di mana terdapat lebih dari 290.000 balita dan lebih dari 440.000 ibu hamil dan menyusui yang telah dilayani edukasi gizinya sejak tahun 2009. Kemudian pada sumber daya manusia meliputi praktik ketenaga kerjaan, di mana dalam hal ini PT Indofood tidak mempekerjakan anak dan tidak melakukan kerja paksa, serta PT Indofood juga memberi kebebasan pada seluruh karyawannya untuk berpartisipasi dalam serikat bekerja pilihan mereka. Nah, kemudian terdapat keselamatan dan kesehatan kerja, di mana dalam hal ini terdapat 148 unit dengan catatan kecelakaan kerja nihil di tahun 2021. Nah, selanjutnya terdapat ikhtisar masyarakat, di mana dalam hal ini meliputi yang pertama ada pos pelayanan terpadu atau posyandu, di mana PT Indofood telah memberikan lebih dari 280 posyandu di 12 provinsi di Indonesia. Kemudian terdapat juga Indofood Riset Nugraha atau IRN, di mana terdapat lebih dari 860 pendanaan riset yang telah diberikan untuk membantu mahasiswa melanjutkan riset dan pendidikannya sejak tahun 1998. Dan juga terdapat Bogasari Baking Center atau BBC, di mana dalam hal ini terdapat lebih dari 100.000 alumni pelatihan BBC di 14 kota. Baik, untuk selanjutnya terdapat GRI 400 yang mengenai pengungkapan standar khusus kinerja sosial. Nah, standar pengungkapan sosial ini meliputi beberapa pengungkapan. Yang pertama ada GRI 401 mengenai ketenagakerjaan, di mana dalam hal ini PT Indofood pada laporan keberlanjutan tahun 2021 telah mengungkapkan ketiga pengungkapan dari GRI 401 ini. Bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, pada pengungkapan GRI 402 mengenai hubungan tenaga kerja atau manajemen, PT Indofood belum mengungkapkan pengungkapan GRI 402-1. Kemudian pada GRI 403 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, PT Indofood sudah mengungkapkan beberapa pengungkapan dari GRI 403 ini yang meliputi GRI 403-1, GRI 403-2, 403-3, 403-4, kemudian 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, dan 403-9. Namun pada pengungkapan GRI 403-10 mengenai penyakit akibat kerja, PT Indofood belum mengungkapkan pada laporan keberlanjutannya. Kemudian terdapat GRI 404 mengenai pelatihan dan edukasi, di mana dalam pengungkapan ini PT Indofood sudah mengungkapkan ketiga pengungkapan dari GRI 404 ini. Kemudian pada GRI 405 mengenai keanekaragaman dan kesempatan setara, PT Indofood telah mengungkapkan pengungkapan GRI 405-1 mengenai keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan yang dapat dilihat pada halaman 136, tetapi belum mengungkapkan
pengungkapan GRI 405-2 mengenai rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki. Kemudian pada GRI 406 mengenai non-diskriminasi, PT Indofood sudah mengungkapkan pengungkapan ini, yaitu pengungkapan 406-1. Kemudian pada GRI 407 mengenai kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, PT Indofood juga sudah mengungkapkan pengungkapan GRI 407-1. Dan selanjutnya yaitu GRI 408 mengenai pekerja anak, di mana PT Indofood ini juga sudah mengungkapkan pengungkapan GRI 408-1 mengenai operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak yang dapat dilihat pada halaman 140. Kemudian pada GRI 409 mengenai kerja paksa atau wajib kerja, PT Indofood juga sudah mengungkapkan pengungkapan GRI 409-1, yaitu mengenai operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja yang dapat dilihat pada halaman 140. Kemudian pada GRI 410 mengenai praktik keamanan, PT Indofood belum mengungkapkan pengungkapan GRI 410-1 pada laporan keberlanjutannya. Dan juga pada GRI 411 mengenai hak-hak masyarakat adat, PT Indofood juga belum mengungkapkan pengungkapan GRI 411-1 pada laporan keberlanjutannya. Kemudian pada GRI 412 mengenai penilaian hak asasi manusia, PT Indofood belum mengungkapkan pengungkapan dari GRI 412 ini yang meliputi GRI 412-1, GRI 412-2, dan GRI 412-3. Kemudian pada GRI 413 mengenai masyarakat lokal, PT Indofood sudah mengungkapkan pengungkapan GRI 413-1 mengenai operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan yang dapat dilihat pada halaman 156, tetapi belum mengungkapkan pengungkapan 413-2 pada laporan keberlanjutan tahun 2021-nya. Nah, selanjutnya pada GRI 414 mengenai penilaian sosial pemasok, PT Indofood belum mengungkapkan pengungkapan 414-1 dan 414-2 pada laporan keberlanjutannya di tahun 2021. Nah, selanjutnya pada GRI 415 mengenai kebijakan publik, PT Indofood juga belum mengungkapkan pengungkapan ini, yaitu pengungkapan 415-1 mengenai kontribusi politik. Dan pada GRI 416 mengenai kesehatan dan keselamatan pelanggan, PT Indofood sudah mengungkapkan pengungkapan GRI 416 ini, yaitu 416-1 dan 416-2. Selanjutnya, pada GRI 417 mengenai pemasaran dan pelabelan, PT Indofood sudah mengungkapkan pengungkapan 417-1, tetapi belum mengungkapkan pengungkapan 417-2 dan 417-3. Selanjutnya pada GRI 418 mengenai privasi pelanggan, PT Indofood juga belum mengungkapkan pengungkapan 418-1 ini. Dan juga pada GRI 419 mengenai kepatuhan sosial ekonomi, PT Indofood juga belum mengungkapkan GRI 419-1 pada laporan keberlanjutan tahun 2021-nya. Baik, jadi berdasarkan dengan hasil yang sudah diidentifikasi, maka item-item pengungkapan standar khusus kinerja sosial sesuai dengan pedoman standar GRI pada laporan keberlanjutan PT Indofood tahun 2021 hanya mengungkapkan 24 poin dari total 40 poin yang ada. Baik, mungkin sekian presentasi
materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf dan kami akhiri presentasi ini dengan mengaturkan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.